Halo para pendengar setia, selamat datang kembali di program Koneksi Mendalam. Saya MC Bayu. Musim liburan dan perayaan tahun baru saja berlalu, dan saya menerima banyak curahan hati yang penuh kekhawatiran dari bapak-bapak sekalian. Ada ketakutan tersendiri ketika duduk di meja makan untuk minum-minum, tiba-tiba tubuh terasa layu, atau istilahnya keinginan ada, tapi adik kecil tidak mau merespon, yang tentunya menjatuhkan wibawa sebagai kepala keluarga. Untuk mengurai masalah yang sangat pribadi ini, hari ini kita kedatangan seorang ahli terkemuka, Dr. Laras. Halo dokter, halo Bayu, dan salam hangat untuk seluruh pendengar setia. Saya sangat senang bisa berbagi hari ini. Memang benar, hari libur dan perayaan adalah momen bahagia, tetapi juga menjadi saat di mana banyak masalah kesehatan vitalitas pria paling terlihat. Dan penyebab utamanya seringkali justru berasal dari pesta-pesta itu sendiri. Dokter, banyak orang berpikir bahwa fenomena loyo atau kehabisan napas setelah minum alkohol hanyalah karena kelelahan sesaat atau sekedar faktor usia yang sudah menua. Namun yang perlu dibahas di sini, apakah ada jenis minuman yang diam-diam menghancurkan sumber energi vital dari dalam? Tepat sekali Bayu, jangan buru-buru menyalahkan usia sepenuhnya. Dalam dunia medis, statistik menunjukkan dengan sangat jelas bahwa disfungsi ereksi pada pria dengan kebiasaan minum alkohol berat bisa mencapai hampir 70%. Yang mengkhawatirkan adalah kerusakan ini tidak hanya terjadi saat minum terlalu banyak, tetapi dimulai tepat dari tetes alkohol pertama. Penting bagi kita untuk memahami mekanisme energi yang di dalam tubuh kita, daripada hanya saling menasihati untuk berhenti minum secara kaku. Jika bicara dari sudut pandang pengobatan tradisional, kita sering mendengar tentang Ki ginjal atau energi ginjal. Bisakah dokter menjelaskan lebih jelas kepada pendengar mengapa kekuatan seorang pria ditentukan oleh organ ginjal? Bagaimana hubungan eratnya dengan performa vitalitas? Ini adalah perumpamaan yang sangat bagus yang telah disimpulkan oleh para leluhur. Bayangkan organ ginjal itu seperti akar dari sebuah pohon besar. Jika akarnya kuat, maka dahan, daun, dan buahnya akan tumbuh subur. Di dalam tubuh, ginjal menyimpan esensi energi, dan esensi ini mengatur pertumbuhan dan reproduksi. Vitalitas pria adalah dahan dan daun tadi. Ketika akar, yaitu energi ginjal mulai melemah, fungsi-fungsi di luar, terutama vitalitas seksual, pasti akan terpengaruh. Dan hukum waktu memang tidak bisa dihindari. Mayoritas pria mulai merasakan penurunan energi ginjal yang drastis setelah usia 40 tahun. Sungguh patut direnungkan. Dan ketika melewati usia 50 tahun, tampaknya bukan hanya ginjal, tetapi organ lain seperti hati yang mengatur aliran darah dan emosi juga mulai melemah. Apakah hal ini memperburuk keadaan? Dan yang lebih penting, apakah ada jenis minuman yang harus benar-benar kita hindari agar tidak membuat akar pohon ini semakin kering? Pasti ada faktor-faktor yang berdampak negatif. Di bagian selanjutnya, kita akan membahasnya bersama. Dan saya juga ingin membagikan sebuah rahasia tradisional, sejenis tanaman herbal yang dianggap sebagai penyelamat bagi yang ginjal untuk membantu bapak-bapak memulihkan kejantanan tidak hanya untuk beberapa hari perayaan, tetapi untuk kebahagiaan jangka panjang. Bayu, saya rasa pendengar akan sangat menantikan bagian ini. Selamat datang para pendengar di program ini. Dr. Laras, setelah usia 50 tahun, banyak pria mulai khawatir tentang perubahan kejantanan mereka. Apakah ini hukum alam, ataukah tubuh sedang mengirimkan sinyal bahaya? Halo Bayu, dan salam untuk semua bapak-bapak yang sedang mendengarkan. Saya harus tegaskan bahwa penurunan itu memang ada, tetapi itu bukan sekedar penuaan biasa. Dalam pengobatan timur, kita melihat masalah ini melalui lensa energi yang. Bayangkan, energi yang ini adalah api, kehangatan yang menjaga semua aktivitas, mesin penghasil panas tubuh. Ketika api ini masih kuat, orang akan penuh energi dan semangat. Api ini menjaga kehidupan dan pergerakan. Lalu di dalam tubuh pria, api mana yang paling penting terkait dengan vitalitas dan kejantanan? Itu adalah yang ginjal. Yang ginjal diibaratkan sebagai tungku utama. Ia bertanggung jawab menjaga gairah dan mekanisme ereksi. Ketika yang ginjal melimpah, semuanya berjalan lancar. Tapi ketika api ini mulai padam, tanda-tandanya akan muncul jelas. Pria akan merasa mudah lelah, terutama takut dingin, punggung dan lutut sering terasa dingin dan ngilu. Bahkan sering buang air kecil di malam hari juga merupakan tanda yang patut diperhatikan karena sangat mengganggu tidur. Mendengar tanda-tanda ini sepertinya sangat akrab bagi bapak-bapak yang sudah berumur. Tetapi hal yang paling ditakuti banyak orang adalah penurunan kemampuan seksual. Apakah kekurangan energi yang berhubungan langsung dengan masalah ini, dokter? Berhubungan langsung secara total, Bayu.
Kekurangan energi yang adalah sinyal bahwa bahan bakar atau disebut esensi ginjal dan yang ginjal sedang menipis. Ia tidak lagi cukup kuat untuk mempertahankan kelenturan dan kekuatan yang dibutuhkan. Ketika kita memahami mekanisme ini, menjaga energi yang bukan hanya soal menjaga kehangatan, tetapi melindungi akar dari kejantanan pria terhadap faktor perusak, seperti kebiasaan hidup tidak sehat yang akan kita bahas nanti. Lalu secara spesifik, ketika kejantanan menurun setelah usia 50 tahun, apakah selalu berawal dari kerusakan yang ginjal? Atau adakah penyebab lain yang ditunjukkan oleh pengobatan timur? Yang ginjal yang lemah adalah penyebab paling umum. Benar sekali, itu membuat tubuh kehilangan elemen api yang dibutuhkan untuk mendorong aktivitas seksual, menyebabkan gangguan ereksi dan penurunan gairah, dengan gejala seperti takut dingin, sakit pinggang lutut, dan sering kencing malam. Namun ada kasus yang lebih kompleks yang perlu kita perhatikan, yaitu lemahnya yang pada ginjal dan limpa. Lemahnya yang pada ginjal dan limpa, berarti ini berhubungan dengan sistem pencernaan juga ya? Tepat sekali. Jika seorang pria tidak hanya merasa lemah secara seksual, tetapi juga disertai nafsu makan buruk, perut sering kembung ringan, tinja encer, dan tubuh lesu, itu tandanya limpa dan lambung sedang lemah. Ketika limpa tidak bisa menyerap saripati makanan untuk menutrisi ginjal, terciptalah lingkaran setan kelemahan. Sumber energi terputus menyebabkan gairah seksual juga ikut mendingin. Ini adalah kelelahan dari dalam, perlu memperbaiki kedua organ tersebut secara bersamaan. Dokter Laras, kita baru saja membahas tentang penurunan kesehatan pria, terutama setelah usia 50 tahun. Dari sudut pandang pengobatan timur, sepertinya ada konsep yang sangat penting, yaitu esensi ginjal. Bisakah dokter menjelaskan lebih jelas perannya? Apakah itu sumber energi kehidupan? Halo Bayu dan para pendengar, benar sekali. Esensi ginjal yang kita bicarakan adalah inti atau baterai cadangan energi tubuh. Pengobatan timur menganggapnya sebagai fondasi bagi vitalitas dan fungsi seksual. Ini tidak diproduksi secara tak terbatas. Setelah usia 50 tahun, jumlah esensi ini mulai berkurang secara alami. Itu hukum alam. Tapi jika gaya hidup tidak baik, ia akan habis lebih cepat, menyeret penurunan performa yang sangat jelas. Jadi baterai ini berkurang sendiri, dan kita malah bisa membuatnya habis lebih cepat. Terdengar mengkhawatirkan. Selain menipisnya sumber energi utama, saya lihat ada faktor lain yang disebutkan, yaitu stagnasi ki hati. Apa hubungannya ini dengan kemampuan mempertahankan gairah? Pertanyaan yang sangat bagus. Masalahnya tidak hanya pada cadangan energi, tetapi juga pada mekanisme penyalurannya. Organ hati dalam pengobatan timur berperan sebagai pengatur, membantu sirkulasi darah dan energi berjalan lancar. Ketika para pria mengalami stres berkepanjangan atau tekanan pekerjaan, maka ki hati menjadi macet, ibarat pipa saluran darah yang tersumbat. Walaupun gairah masih ada, alirannya tidak lancar sehingga tidak bisa ereksi atau mempertahankannya. Dua faktor ini, esensi ginjal dan ki hati, harus berjalan beriringan untuk menstabilkan performa. Benar-benar kombinasi rumit antara kekuatan internal dan kelancaran aliran. Dan saya perhatikan gaya hidup modern juga memperburuk segalanya, terutama kurang tidur yang kronis. Bagaimana dokter melihat dampaknya? Kurang tidur dan bekerja berlebihan adalah musuh dalam selimut. Hal itu secara langsung melukai yin ginjal, merusak keseimbangan yin dan yang. Ketika yin melemah, energi yang tidak terpelihara dengan baik, maka gangguan seksual sulit dihindari. Dan ada satu hal yang banyak orang pikir bisa memperbaiki keadaan, tapi justru seperti menyiram bensin ke dalam api, yaitu minuman beralkohol. Alkohol? Banyak orang berpikir minum sedikit alkohol bisa membuat tubuh panas dan lebih mudah beraksi. Apakah itu ilusi yang berbahaya, dokter? Tepat sekali. Itu adalah jebakan psikologis yang berbahaya. Pengobatan timur menggambarkan alkohol memiliki sifat panas. Saat diminum, ia menciptakan sensasi hangat seolah-olah energi yang sedang membara. Terkadang itu membantu melancarkan meridian sesaat, tapi pada dasarnya itu bukan nutrisi. Itu seperti meminjam api. Ia membakar sumber esensi ginjal yang sedikit yang sedang kita coba pertahankan untuk masa tua, hanya demi menciptakan gairah sesaat. Harga yang harus dibayar adalah terkurasnya sumber energi fondasi dengan lebih cepat. Sungguh sebuah peringatan yang mendalam. Kita tidak hanya perlu tahu cara memulihkan, tapi juga harus tahu cara menghindari hal-hal yang diam-diam menguras sumber daya berharga itu. Para pendengar terkasih, dari penjelasan Dr. Laras tadi, mungkin banyak bapak-bapak yang harus meninjau kembali kebiasaan sehari-harinya. Apakah Anda merasakan kesamaan dengan masalah esensi ginjal atau stres yang menyumbat aliran energi tadi?
Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar ya. Selamat datang kembali di program ini. Dokter Laras, kita baru saja membahas tentang minum alkohol, terutama bahayanya bagi kesehatan vitalitas pria. Saya punya satu pertanyaan. Banyak pria masih salah kaprah bahwa minum sedikit alkohol bisa membantu lebih bergairah, bahkan menyebutnya sebagai pemanas mesin. Tapi kenyataannya bagaimana? Halo Bayu dan para pendengar, ini adalah kesalahpahaman yang sangat umum dan sangat berbahaya. Awalnya mungkin mereka merasa hangat, ada sedikit gairah, tapi itu adalah sensasi yang menipu tubuh. Ketika dikonsumsi banyak atau dalam jangka panjang, alkohol sepenuhnya kehilangan peran pemanas itu dan berubah menjadi racun yang menghancurkan kemampuan seksual dan menurunkan kualitas sperma. Wah, disebut racun terdengar menakutkan. Bisakah dokter jelaskan mekanisme ini lebih jelas? Bagaimana sedikit air kata-kata ini bisa menyebabkan kelumpuhan diam-diam seperti itu? Bayangkan begini agar mudah dipahami. Energi yang seorang pria ibarat arus listrik yang perlu berjalan stabil dalam sistem kabel. Alkohol ketika masuk berlebihan menyebabkan kondisi kelebihan beban, seperti membakar sekringnya. Sistem vitalitas menjadi lumpuh perlahan tanpa mereka sadari. Secara medis modern, ketika alkohol masuk ke tubuh, ia diubah menjadi asetaldehida, zat yang sangat beracun. Zat ini tidak hanya menyerang sistem saraf, tetapi juga merusak jaringan sensitif, termasuk jaringan reproduksi. Lalu, sensasi naik di awal yang digambarkan banyak orang itu dari mana asalnya? Jika racun menyerang, kenapa awalnya mereka merasa lebih terangsang? Itu adalah tipuan tubuh. Sensasi hangat panas itu sebenarnya karena alkohol membuat pembuluh darah tepi melebar. Darah berkumpul ke permukaan kulit untuk melepas panas, membuat wajah memerah dan badan terasa hangat. Tapi akibatnya, darah tidak terkumpul di organ-organ vital, terutama organ seksual. Inilah alasan kenapa banyak pria merasa naik saat minum, tapi ketika mulai berhubungan justru layu sangat cepat, tidak bisa mempertahankan performa. Sangat mengkhawatirkan. Banyak orang masih berpikir minum secukupnya tidak apa-apa, terutama dalam acara kumpul-kumpul kerja. Tapi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pernah mengeluarkan rekomendasi apa tentang batas aman alkohol? Sudah ditegaskan dengan sangat jelas. Tidak ada batas minum alkohol yang benar-benar aman bagi kesehatan. Risiko dimulai dari tetes pertama. Terutama bagi pria yang memasuki usia kepala 5, organ hati dan ginjal sebagai penyaring racun utama sudah tidak bekerja seprima masa muda. Saat ini racun alkohol menumpuk lebih cepat, langsung menyerang sistem endokrin, menurunkan hormon pria secara drastis. Dari teman di meja pesta, alkohol berubah menjadi musuh nomor 1 kejantanan pria tanpa disadari. Mendengar analisis dokter, saya mengerti bahwa mempertimbangkan dengan matang saat mengonsumsi alkohol bukan hanya masalah kesehatan umum, tapi berhubungan erat dengan kesehatan seksual dan kualitas hidup. Terima kasih Dr. Laras atas penjelasan yang sangat praktis ini. Halo para pendengar, selamat datang kembali. Dr. Laras, cerita pesta dan makan-makan tidak lepas dari alkohol. Tapi ada satu hal yang sering saya dengar, terutama soal minuman keras atau hard liquor. Katanya tidak hanya merusak hati, tapi berdampak langsung pada kemampuan pria. Bisakah dokter jelaskan lebih lanjut hubungan ini? Halo Bayu, ini isu yang sangat relevan di masa liburan. Benar seperti katamu, minuman keras, terutama yang memiliki kadar alkohol tinggi di atas 40 derajat seperti vodka atau whisky, adalah musuh dalam selimut bagi kejantanan pria. Bahayanya adalah orang sangat mudah minum overdosis tanpa menyadarinya. Overdosis tanpa sadar itu bagaimana? Setahu saya hanya beberapa gelas kecil minuman keras saja, apakah itu setara dengan jumlah bir yang sangat besar? Tepat sekali. Bayangkan begini. Beberapa gelas kecil arak atau spiritus sudah memasukkan jumlah etanol yang setara dengan berliter-liter bir ke dalam tubuh. Ketika jumlah etanol ini melonjak dalam darah, ia menyebabkan kejutan besar pada sistem saraf pusat. Dan inilah inti masalah seksualnya. Kejutan saraf itu mempengaruhi urusan ranjang bagaimana? Apakah otak tidak bisa lagi mengendalikan tubuh, dokter? Sederhananya begini. Untuk bisa ereksi, otak harus mengirim sinyal yang lancar melalui sistem saraf ke pembuluh darah di area vital. Minuman keras dengan konsentrasi tinggi bertindak sebagai perusak. Ia memutus kabel komunikasi itu. Sekuat apapun keinginan pria itu, sinyal dari otak tidak bisa turun ke bawah. Dan jadinya, permainan terhenti. Mengerikan sekali. Terdengar seperti itu mengurangi respons tubuh. Selain dampak instan itu, bagaimana dengan penyalahgunaan jangka panjang? Apakah risiko disfungsi ereksi akan meningkat pesat? Benar, penelitian medis telah menunjukkan hubungan ini berbentuk kurva J.
Artinya jika minum sedikit dampaknya belum terlihat jelas. Tapi begitu melewati batas kontrol dan beralih ke minum berat, kemampuan seksual akan jatuh bebas dengan sangat cepat. Terutama bagi pria dengan riwayat minum alkohol bertahun-tahun, kondisi keinginan ada tapi kemampuan nol hampir pasti terjadi. Dan semakin parah, serta lama durasi ketergantungan alkoholnya. Dan bagi pria yang lebih tua, misalnya setelah usia 50, ketika sistem pembuluh darah sudah tidak seperti dulu, tekanan apalagi yang diberikan oleh minuman keras. Itu poin penting lainnya. Di usia tersebut, pembuluh darah sudah kurang fleksibel. Etanol konsentrasi tinggi yang masuk ke darah memberi tekanan besar pada lapisan dalam pembuluh darah, menghilangkan kemampuan alami untuk melebar. Ketika katup penahan darah tidak lagi bekerja mulus, darah yang baru masuk langsung bocor keluar dengan cepat, menyebabkan tidak bisa mempertahankan kekerasan atau layu dini. Jadi menyalahgunakan minuman keras saat pesta bukan hanya bikin malu sesaat, tapi menjadi tikaman mematikan yang menguras kemampuan pemulihan seksual jangka panjang. Selamat datang kembali para pendengar di program Kesehatan hari ini. Dr. Laras, kita baru saja mendengar pandangan yang cukup mengejutkan tentang minuman yang dianggap sahabat oleh banyak pria saat pesta, yaitu bir. Banyak yang berpikir bir itu ringan dan menyegarkan, tapi nyatanya itu jebakan berbahaya ya. Benar Bayu, bir adalah jebakan volume yang sangat licik. Orang sering meremehkan karena kadar alkoholnya hanya sekitar 5%. Tapi kesalahan terbesarnya adalah kebiasaan minum bertubi-tubi atau binge drinking, memasukkan cairan dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Jangan pikir minum banyak botol bir itu alkoholnya lebih sedikit dari minuman keras. Faktanya, total etanol yang diserap tubuh saat minum bertubi-tubi bisa jauh lebih tinggi. Hal ini berhubungan langsung dengan masalah vitalitas pria yang sering kita perhatikan, yaitu testosteron. Benar kan? Apakah minum bir seperti itu berdampak instan? Dampaknya instan dan sangat nyata. Penelitian mencatat konsumsi alkohol intensitas tinggi membuat kadar testosteron dalam darah anjlok segera setelah minum. Dan bagi pria di atas 50 tahun, saat testosteron sudah menurun alami karena usia, guncangan ini ibarat mematikan saklar utama sistem endokrin. Akibatnya, gairah menurun dan kemampuan ereksi terganggu parah di penghujung hari. Sangat mengkhawatirkan. Tidak hanya berhenti di gairah, saya dengar juga berpengaruh ke kualitas sperma dan masalah lain. Pasti, kelompok peminum berat memiliki tingkat gangguan fungsi seksual yang jauh lebih tinggi. Selain itu, detail penting yang banyak orang tidak tahu, bir mengandung senyawa dari bunga hop yang memiliki efek mirip estrogen tumbuhan. Ketika pria mengonsumsi terlalu banyak, itu menyebabkan ketidakseimbangan hormon pria wanita. Inilah penyebab langsung penumpukan lemak perut, atau yang kita sebut perut buncit bir, dan membuat performa di ranjang menjadi lemah. Oh, jadi perut buncit itu bukan hanya masalah penampilan, tapi tanda ketidakseimbangan hormon yang serius. Lalu bagaimana dengan fisik secara umum, terutama bagi orang tua, dampaknya ke jantung dan ginjal? Tekanannya mengerikan bagi jantung dan ginjal pria usia 50-an. Tubuh harus berjuang keras memproses cairan dalam jumlah besar bersamaan dengan racun etanol. Jantung harus berdetak lebih cepat, tekanan darah melonjak, membuat mereka merasa sesak napas, lelah, dan remuk redam tepat setelah pesta usai. Dalam kondisi tubuh kelelahan dan hormon kacau seperti itu, mekanisme prioritas tubuh adalah mempertahankan fungsi bertahan hidup dasar. Urusan seksual akan ditaruh di urutan paling belakang. Sebuah peringatan keras dari Dr. Laras. Sungguh, gelas-gelas bir dingin itu mungkin diam-diam merenggut kejantanan seorang pria. Para pendengar, setelah mendengar analisis mendalam ini, bagaimana pandangan Anda tentang kebiasaan minum bir Anda? Apakah berubah? Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar program ini. Terima kasih banyak Dr. Laras atas penjelasannya yang sangat nyata dan mendalam hari ini. Dr. Laras, di hari-hari perayaan, kita sering melihat orang saling menawarkan arak buatan sendiri atau arak tradisional tanpa label, terutama di daerah pedesaan atau warung pinggir jalan. Bisakah dokter memberitahu pendengar bahaya sebenarnya di balik promosi seperti arak murni racikan rumah itu? Halo Bayu, ini adalah masalah yang sangat menyedihkan dan berbahaya yang perlu kita peringatkan dengan keras. Ketika mendengar kata-kata manis seperti alami, murni dari alkohol yang tidak jelas asal-usulnya, kita sedang mempertaruhkan nyawa dalam permainan judi yang sangat berisiko. Organisasi Kesehatan Dunia sudah berkali-kali bersuara tentang jenis alkohol tak terkontrol ini karena menyimpan racun yang tak bisa dikenali mata telanjang. Racun spesifik apa yang dokter maksud? Pasti itu penyebab utama kecelakaan tragis yang sering kita dengar di berita. Tepat, bahaya terbesarnya adalah metanol.
pembunuh senyap dalam gelas arak itu. Dalam proses penyulingan tradisional, jika tidak akurat atau lebih parah karena ulah penjual curang yang mengoplos demi untung, metanol akan muncul. Saat kita meminumnya, tubuh mengubah metanol menjadi asam yang sangat beracun dan mereka langsung menyerang sistem saraf pusat, terutama saraf penglihatan. Mengerikan sekali. Dan bagi kaum pria, terutama yang memasuki usia kepala 5, kerusakan saraf ini akan meninggalkan akibat serius. Apa? Bagi vitalitas pria di usia ini benar-benar bencana. Metanol menghancurkan impuls saraf yang mengendalikan fungsi ereksi. Yang menakutkan adalah ini bisa menyebabkan impotensi permanen karena jalur komunikasi sarafnya sudah hancur total. Sudah banyak kasus memilukan dalam literatur medis yang mencatat keracunan metanol tidak hanya menyebabkan kebutaan dan cacat, tapi juga kematian. Di usia 50, kemampuan pemulihan sel saraf sudah sangat menurun. Jika tidak sengaja meminumnya meski sedikit, sistem pembuluh darah dan saraf di organ vital bisa membeku dan tidak pernah pulih. Selain metanol, apakah ada risiko lain dari arak oplosan atau alkohol tak teruji ini, dokter? Masih ada. Alkohol ilegal tidak membuang habis kotoran lain seperti aldehida atau minyak fusel. Dari sudut pandang pengobatan tradisional, zat-zat ini sangat berbahaya bagi organ hati dan ginjal, menyebabkan kondisi api hati berkobar, atau dengan kata lain, membakar habis esensi ginjal dengan cepat. Singkatnya, secawan arak tak jelas asal-usulnya mungkin memberi rasa mabuk sesaat. Tapi harga yang harus dibayar adalah hilangnya kejantanan pria sepenuhnya di sisa hidupnya. Saya sarankan dengan tulus, jangan pernah menukar keselamatan Anda demi minuman oplosan itu. Dokter Laras, saya punya topik yang sangat diminati pendengar pria kita, yaitu kenapa menyesap alkohol bisa membuat pria tiba-tiba kehilangan percaya diri atau mogok di kamar tidur. Banyak yang pikir itu cuma karena capek, tapi apakah penyebab utamanya adalah reaksi kimia di dalam tubuh? Halo Bayu. Ini pertanyaan yang sangat nyata dan menyedihkan. Kamu benar, itu bukan cuma kelelahan sesaat. Ketika kita memasukkan alkohol ke tubuh dalam tingkat berat atau berkepanjangan, kita secara langsung menyebabkan kondisi yang disebut hipogonadisme pria. Ini berdampak langsung pada kekuatan laki-laki. Hipogonadisme pria terdengar serius sekali. Jadi angka nyatanya bagaimana menurut penelitian, dokter? Biar pendengar bisa membayangkan tingkat bahayanya. Sangat serius. Di antara orang yang menyalahgunakan alkohol, tingkat disfungsi ereksi bisa mencapai hampir 70%. Bayangkan, dari 10 orang, hampir 7 orang bermasalah. Alkohol benar-benar pencuri kejantanan yang diam-diam tapi pasti. Mekanisme pertamanya adalah alkohol menyerang langsung ke pabrik produksi testosteron, tepat di testis, menguras sumber energi yang menjaga gairah dan kepercayaan diri pria. Menyerang langsung ke pabrik produksinya, artinya menurunkan hormon maskulin. Tapi saya dengar ada mekanisme kimia yang lebih aneh lagi. Benarkah alkohol mengubah hormon pria jadi hormon wanita? Tepat sekali, ini poin yang banyak orang tidak duga. Alkohol mengaktifkan enzim bernama aromatase secara berlebihan, dan enzim ini bertugas mengubah testosteron menjadi estradiol, hormon wanita. Ketika estradiol naik, tidak hanya kemampuan ereksi menurun, tapi tubuh juga bisa mengalami perubahan ke arah kewanitaan, misalnya penumpukan lemak di dada atau perut. Bahkan hanya dengan minum banyak alkohol dalam satu malam saja, kadar testosteron bisa anjlok segera setelahnya. Wah, ini menjelaskan kenapa banyak bapak-bapak setelah musim liburan yang sibuk dengan pesta malah merasa tidak berdaya, padahal sebelumnya sehat-sehat saja. Jadi, selain masalah hormon, alkohol merusak aspek fisik apa lagi yang terkait ereksi? Ia juga merusak sistem pembuluh darah dan saraf secara parah. Untuk mencapai ereksi, pembuluh darah di area vital harus melebar maksimal agar darah berkumpul. Alkohol membuat dinding pembuluh darah mengeras dan kaku, kehilangan kelenturan. Sekaligus, ia membuat sistem saraf lambat bereaksi, membuat katup penahan darah jadi bocor. Singkatnya, alkohol merusak pipa saluran sekaligus sistem kendalinya. Namun kabar baiknya, tubuh punya kemampuan memulihkan diri. Penelitian menunjukkan, hanya dengan puasa alkohol total selama 1 bulan, fungsi seksual bisa membaik secara signifikan. 1 bulan adalah kesempatan untuk pulih. Jadi pesan terakhir untuk para pria apa, dokter? Daripada mencari alkohol untuk tambah semangat, kita harus fokus ke apa untuk menjaga performa, terutama di usia parubaya. Fokuslah pada kesadaran dan sistem hormon yang seimbang. Kesehatan pembuluh darah yang baik dan testosteron stabil adalah kunci sebenarnya. Anggaplah alkohol sebagai musuh ketahanan.
Dan kesadaran diri yang jernih adalah senjata terkuat pria dewasa. Dokter Laras, kita baru saja membahas alkohol sebagai musuh senyap. Tapi ada satu penyelamat yang disebut-sebut, Epimedium atau sering dikenal sebagai rumput tanduk kambing. Namanya terdengar unik, tapi khasiatnya dalam pengobatan timur sepertinya sangat kuat ya. Halo Bayu, benar sekali. Epimedium atau Dam Juong Hoat dalam bahasa Vietnam adalah herbal yang sangat terkenal dalam khazanah pengobatan tradisional. Terutama jika bicara soal memulihkan kejantanan pria, khususnya di usia parubaya. Nama rumput tanduk kambing itu, seperti yang bisa ditebak, berasal dari pengamatan zaman dulu. Mereka melihat kambing yang memakan tanaman ini, vitalitasnya meningkat berlipat ganda. Itu bukti hidup bahwa tanaman ini berdampak kuat pada vitalitas jantan. Sangat menarik. Jadi dari sudut pandang medis tradisional, bisakah dokter jelaskan mekanisme kerja Epimedium ini? Apa gunanya bagi pria yang mulai merasa habis bensin saat masuk usia 50? Luarnya. Jika bicara pengobatan timur, kita harus melihat ke ginjal. Di usia 50, banyak pria mulai mengalami gejala yang ginjal lemah, atau sederhananya api ginjal sudah meredup karena usia atau gaya hidup buruk seperti alkohol tadi. Epimedium dikelompokkan sebagai obat penguat ginjal dan penambah yang terbaik. Fungsi intinya adalah menghangatkan dan memulihkan kembali sumber energi yang ini. Saya mengerti. Jadi ini bukan sekedar perangsang sesaat. Jika alkohol adalah racun yang melemahkan, Epimedium ibarat bahan bakar bersih untuk menyalakan ulang sistem dari akarnya, fokus ke organ ginjal. Apakah ini berlaku untuk gejala seperti lutut pegal, punggung dingin, yang sering dikeluhkan bapak-bapak? Tepat sekali. Itu adalah tanda klasik energi ginjal tak cukup kuat. Epimedium berperan menguatkan otot dan tulang, membantu mengurangi sakit pinggang atau lemah tungkai. Lebih lagi, ia sangat membantu masalah disfungsi seksual, membantu memperbaiki kekerasan secara berkelanjutan. Yang istimewa, ia juga membantu mengurangi kecemasan dan kelelahan mental yang menyertainya, membawa kepercayaan diri dari dalam. Sungguh berharga ada solusi penyembuhan dari alam seperti ini. Tidak hanya kuat, tapi tidak merusak kesehatan keseluruhan. Para pendengar, mungkin banyak yang penasaran dengan herbal ini. Setelah mendengar Dokter Laras, apakah Anda punya pengalaman atau pemikiran? Silakan komentar di bawah untuk kita diskusikan. Selamat datang kembali, Dokter Laras. Kita baru saja mendengar tentang Epimedium. Banyak yang tahu dari mulut ke mulut, tapi saya penasaran, apa bukti sains modern tentang khasiatnya, terutama untuk pria di atas 50 tahun? Halo Bayu dan semua pendengar, ini pertanyaan bagus. Benar, Epimedium sudah lama dianggap herbal berharga. Ketika sains masuk, mereka menemukan senyawa emas di inti tanaman ini yang disebut ikariin. Senyawa inilah kunci yang memecahkan kode kekuatannya, terutama dalam mendukung kejantanan pria. Ikariin, nama yang terdengar sangat ilmiah. Secara spesifik, bagaimana zat ini bekerja pada tubuh, dokter? Apakah ini semacam keajaiban? Bukan keajaiban, tapi mekanisme biologis yang sangat jelas. Penelitian eksperimental menunjukkan penggunaan ekstrak ikariin secara rutin bisa memperbaiki kemampuan ereksi secara nyata. Rahasianya adalah ikariin bekerja langsung pada mekanisme pelebaran pembuluh darah melalui jalur nitrat oksida. Melebarkan pembuluh darah lewat nitrat oksida. Terdengar rumit. Bisakah dokter menggambarkannya lebih sederhana? Seperti membuka keran air mungkin? Tepat. Bayangan itu sangat mudah dimengerti. Icariin membantu meningkatkan enzim yang menjadi sinyal untuk melepaskan nitrat oksida. Nitrat oksida ini adalah perintah bagi pembuluh darah di organ vital untuk melebar. Ketika katup pembuluh darah terbuka lebar, darah akan mengalir ke sana lebih cepat dan kuat, membantu mencapai ereksi yang efektif. Ini mendorong aliran secara alami. Oh, jadi bukan rangsangan paksa, tapi memperbaiki fungsi dasar sistem pembuluh darah. Selain itu, saya dengar ia juga melindungi sistem syaraf ya? Benar. Poin plus lainnya adalah Epimedium juga melindungi sel-sel saraf. Ini sangat penting karena semua reaksi seksual butuh sinyal dari otak yang tersalur lancar dan akurat. Lebih lagi, ia membantu mengatur hormon, membantu pria usia 50-an menyeimbangkan kembali stres dan kelelahan yang merupakan penyebab utama penurunan vitalitas. Lalu, soal keamanannya bagaimana, dokter? Kita bicara herbal, tapi kalau overdosis bagaimana? Terutama bagi yang suka merendamnya dalam arak untuk jangka panjang. Secara keamanan, uji praklinis menunjukkan bahkan dengan dosis tinggi dibanding referensi, Epimedium masih punya profil keamanan yang baik. Tidak menyebabkan keracunan akut serius.
Referensi medis mencatat dosis sekitar 9 gram per hari dalam bentuk rebusan untuk orang berat 70 kg. Tapi, Bayu, saya harus tekankan ini. Kita bicara soal saripati obat. Jika merendam sendiri dengan alkohol, tujuan kita adalah mengekstrak khasiatnya, bukan memasukkan alkohol dalam jumlah besar ke tubuh secara sembarangan. Penggunaannya harus ilmiah untuk mengoptimalkan manfaat aikarin tanpa efek samping. Mendengar analisis mekanisme ini, saya jadi lebih tenang tentang dasar ilmiah di balik obat tradisional ini. Terima kasih, Dr. Laras. Kita akan jeda sebentar, dan setelah ini kami akan memandu cara merendam ramuan epimedium yang benar agar hasilnya maksimal. Tetaplah bersama kami. Halo pendengar setia. Dr. Laras, di musim liburan banyak pria tertarik merendam arak obat untuk kesehatan, dan epimedium adalah primadonanya. Tapi meracik sendiri di rumah kadang berisiko. Menurut pengalaman dokter, apa hal terpenting saat menyiapkan sendiri ramuan epimedium ini? Halo Bayu dan semuanya, ini masalah yang sangat praktis. Prinsip emas yang harus dipegang adalah, kita menggunakan alkohol sebagai pelarut untuk menarik khasiat obat epimedium, bukan untuk mabuk-mabukan. Jadi, prioritas nomor 1 adalah meminimalkan jumlah etanol yang masuk ke tubuh. Kesehatan adalah yang utama. Meminimalkan etanol berarti harus sangat teliti memilih bahan dan jenis alkoholnya ya. Saya dengar kalau salah pilih bahan, tak jelas bisa merusak ginjal. Benar. Jika sudah memutuskan meracik, bapak-bapak dilarang keras membeli epimedium sembarangan tanpa label. Jenis kering yang dijual di pasar bebas sangat mudah berjamur atau lebih parah, mengandung pengawet kimia yang sangat beracun bagi dua organ penyaring utama tubuh, yaitu hati dan ginjal. Belilah di toko obat tradisional terpercaya atau apotik berstandar untuk menjamin asalnya. Lalu, resep dasarnya bagaimana? Misal kita mau buat 1 toples untuk keluarga. Berapa takarannya agar efektif? Rumus referensi yang aman adalah sekitar 500 gram epimedium kering yang sudah dibersihkan, direndam dengan 5 liter arak putih kualitas bagus. Penting, kadar alkohol sebaiknya di kisaran 35-40 derajat. Jika bisa, pilih alkohol yang sudah disuling racunnya untuk mengurangi beban tubuh. Tips kecil dari pengobatan timur, sebelum direndam bisa disangrai sebentar dengan sedikit air garam. Ini membantu obat masuk ke ginjal lebih baik. Wah, dilarang keras pakai plastik, Bayu. Menurut prinsipnya, kita harus pakai toples kaca atau keramik bersih. Tuang alkohol sampai menutupi permukaan bahan dan tutup rapat. Setelah ditutup, simpan di tempat sejuk, hindari sinar matahari langsung. Waktu rendam minimal 1 bulan agar zat berkhasiatnya sempat larut sempurna. Saat itulah arak akan berwarna kuning kecoklatan khas dan beraroma herbal. Setelah jadi, mungkin bagian terpenting yang sering dilupakan adalah dosis harian, terutama saat pesta makan-makan. Dosis amannya berapa? Ini saatnya harus sangat hati-hati. Meskipun dosis rebusan bisa 9 gram, untuk rendaman alkohol kita harus kurangi drastis. Saya sarankan hanya minum maksimal 1-2 gelas kecil sloki per hari, setara 20-30 ml. Dilarang keras minum bertubi-tubi seperti minum bir biasa. Ingat peringatan WHO, tidak ada ambang batas aman mutlak untuk alkohol. Anggap saja ini seperti minum suplemen cair dan gunakan secara bijak. Dengan begitu, epimedium baru bisa berfungsi benar sebagai penguat ginjal tanpa efek samping. Terima kasih Dr. Laras atas panduan yang sangat detail dan hati-hati hari ini. Dr. Laras, lewat penjelasan tadi, saya dan mungkin banyak pria yang mendengarkan sudah lebih paham risiko arak obat, terutama yang mengandung epimedium. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Interaksi obat apa yang harus benar-benar dihindari saat mengonsumsi herbal ini? Halo Bayu, ini pertanyaan krusial karena menyangkut nyawa dan keselamatan. Ketika kita bicara epimedium, ia punya efek mempengaruhi tekanan darah. Jadi, jika seorang pria sedang minum obat darah tinggi, antihipertensi, penggunaan tambahan epimedium bisa membuat tekanan darah anjlok terlalu rendah. Akibatnya bisa pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan karena otak kekurangan darah mendadak. Pingsan itu berbahaya sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang minum obat pengencer darah? Katanya, ini juga kelompok yang harus waspada. Tepat, obat pengencer darah membantu darah lebih cair untuk mencegah gumpalan. Epimedium dalam beberapa studi menunjukkan kemampuan mempengaruhi proses pembekuan darah. Jika dua hal ini digabung, risiko pendarahan tak wajar, memar tanpa sebab, atau luka sulit berhenti berdarah akan meningkat drastis. Kita tidak boleh meremehkan hal ini, Bayu. Saya mengerti. Jadi, ini bukan sekadar suplemen biasa, tapi masalah interaksi medis serius.
Dokter tadi menyebut penyalahgunaan dosis tinggi jangka panjang bisa memicu gangguan irama jantung. Apakah ini karena zat aktifnya atau karena kadar alkoholnya? Itu kombinasi keduanya. Pertama, tubuh bereaksi berlebihan terhadap dosis zat aktif tinggi yang tak bisa ditoleransi. Kedua, jika itu rendaman alkohol, kadar etanol yang tinggi bisa memicu jantung berdebar tak diinginkan, menyebabkan aritmia. Kesehatan pria usia 50 sangat sensitif. Sistem jantung juga begitu. Tidak bisa sembarangan memasukkan stimulan kuat tanpa kontrol. Yang sering salah kaprah adalah pria berpikir arak obat bisa menggantikan kunjungan ke dokter spesialis. Bisakah dokter mengulang pandangan organisasi kesehatan besar tentang konsumsi alkohol secara umum agar kita punya pandangan menyeluruh? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah sangat jelas. Risiko kesehatan tidak menunggu sampai overdosis, tapi muncul sejak tetes pertama. Tidak ada ambang batas aman mutlak. Jika bapak-bapak mengalami gangguan ereksi, daripada sembarangan cari arak obat, yang terpenting adalah temui dokter andrologi untuk cari akar masalahnya. Apakah karena jantung, diabetes, atau saraf? Hanya dengan tahu akarnya, kita punya solusi pengobatan yang tepat sasaran dan jauh lebih aman. Akar masalah adalah kuncinya. Terima kasih banyak analisis mendalamnya Dr. Laras. Para pendengar, peringatan ini pasti membuat kita berpikir ulang soal arak obat. Apakah Anda pernah mengalami situasi serupa atau punya pengalaman menggunakan arak herbal? Tinggalkan komentar di bawah agar saya dan Dr. Laras bisa membaca dan berdiskusi. Selamat datang kembali. Dr. Laras, kemarin kita bahas hati-hati dengan arak obat. Tapi hari ini saya ingin bahas kebiasaan pagi hari. Banyak pria 50 tahun ke atas pikir cukup minum obat kuat saja beres. Tapi ternyata saat baru buka mata adalah waktu emas untuk regenerasi energi seharian. Bisakah dokter bagikan 3 pantangan yang harus dihindari pria pagi hari? Halo Bayu dan semua pendengar. Benar, pagi hari sangat penting. Banyak orang lakukan kesalahan fatal begitu turun dari kasur tanpa sadar. Saya melihat 3 pantangan besar bagi pria parubaya yang berdampak langsung pada vitalitas mereka. Hal pertama dan mungkin paling umum adalah memaksakan diri bangun terlalu pagi setelah kurang tidur semalaman. Saya sering lihat kebiasaan ini. Begadang kerja atau nonton, lalu pagi-pagi buru-buru bangun olahraga karena takut telat. Mereka pikir bangun pagi itu bagus, tapi nyatanya itu kesalahpahaman berbahaya. Kurang tidur meski hanya beberapa jam bisa menurunkan kadar testosteron secara signifikan di siang harinya. Padahal testosteron adalah nyawa, sumber energi, gairah, dan kemampuan pria. Jika seorang pria sering bangun dalam kondisi lesu, lelah, lalu mencari obat kuat tapi mengabaikan kualitas tidur, itu salah besar. Prioritas utama harus tidur cukup dan nyenyak. Jadi, tidur adalah fondasi. Pantangan kedua terkait kebiasaan apa, dokter? Saya tebak, pasti rokok. Tepat. Kedua adalah merokok segera setelah bangun tidur. Meski cuma sebatang, biar melek. Analisis gabungan penelitian menunjukkan perokok punya risiko disfungsi ereksi jauh lebih tinggi dibanding yang tidak. Dan kabar baiknya, risiko ini bisa berbalik jika berhenti. Asap rokok menghancurkan lapisan dalam pembuluh darah. Bapak-bapak tahu kan, ereksi adalah mekanisme pembuluh darah. Jika pembuluh rusak, mekanisme katup tak bekerja baik. Mempertahankan kekerasan akan jadi tantangan berat. Menakutkan bagaimana kebiasaan kecil mempengaruhi mekanisme vital sepenting itu. Dan pantangan terakhir pagi ini apa, dokter? Ketiga, dan ini sering jadi perdebatan, adalah dilarang keras minum alkohol di pagi hari, termasuk untuk alasan penawar mabuk sisa semalam. WHO sudah peringatkan, risiko mulai dari tetes pertama. Minum pagi hari tak hanya merusak hati, tapi memicu masalah jantung seperti darah tinggi dan gangguan irama. Faktor-faktor ini berjalan seiring dengan penurunan fungsi seksual. Saya juga mau ingatkan, jangan coba pakai kopi terlalu pekat atau nikotin untuk menutupi rasa lelah kurang tidur. Itu pelajaran berharga. Dokter punya saran terakhir? Misal, kapan harus segera ke dokter? Jika bapak-bapak menyadari hilangnya ereksi alami di pagi hari, morning glory, yang berlangsung terus-menerus selama beberapa bulan, itu harus dianggap sebagai sinyal lampu merah. Itu bukan cuma masalah seksual, tapi seringkali tanda bahwa kesehatan pembuluh darah Anda sedang bermasalah serius. Saat inilah pergi ke dokter spesialis untuk cari akar masalah adalah hal yang sangat wajib. Selamat datang kembali, Dr. Laras. Banyak pria mencari solusi awet untuk kembali perkasa, tidak mau tergantung pada stimulan atau arak obat apapun. Menurut pengalaman dokter, mana jalan paling ilmiah dan nyata untuk memulai perjalanan ini? Halo Bayu dan pendengar, pertanyaan penting.
Hal pertama yang perlu diingat adalah tubuh manusia punya kemampuan pemulihan luar biasa. Untuk memulihkan performa secara alami dan berkelanjutan, langkah awal bukan menambah, tapi membuang faktor perusak. Terutama jika punya kebiasaan minum alkohol, puasa total adalah kuncinya. Puasa alkohol total, dokter? Meskipun cuma sedikit, dan seberapa cepat manfaatnya terasa? Benar, puasa total. Studi klinis membawa kabar gembira. Pada mantan peminum berat, fungsi seksual bisa membaik drastis hanya setelah 1 bulan berhenti total. Ketika alkohol hilang, sistem endokrin dan pembuluh darah punya kesempatan istirahat. Ini membiarkan kadar testosteron alami punya ruang untuk menyesuaikan diri dan kembali ke tingkat seimbang. 1 bulan waktu yang relatif singkat untuk hasil nyata. Selain puasa alkohol, apa prioritas mutlak berikutnya? Bayu, setelah membersihkan sampah di luar, kita perlu bangun fondasi di dalam. Dan fondasi itu adalah tidur. Tidurlah 7-8 jam setiap malam. Ini bukan cuma istirahat mental, tapi cara paling alami tubuh memproduksi testosteron. Dari sudut pandang tradisional, istirahat tepat waktu adalah cara terbaik menutrisi esensi ginjal. Saat energi ginjal penuh, aliran darah lancar, mekanisme ereksi bekerja jauh lebih akurat. Tidur cukup adalah cara obat kuat alami ya. Lalu olahraga bagaimana? Perlu latihan berat? Tidak perlu berat-berat, Bayu. Yang penting jaga sirkulasi. Olahraga ringan harian seperti jalan kaki atau fokuskan pada latihan otot dasar panggul, Kegel, akan membantu memperkuat aliran darah ke area bawah. Ini seperti memperkokoh katup penahan darah. Kombinasikan dengan nutrisi seimbang, fokus pada makanan penguat ginjal, kita sedang merawat akar kesehatan internal. Saat akar kuat, kejantanan akan kokoh dan tahan lama secara alami dibanding solusi instan manapun. Dokter Laras, setelah analisis tadi, saya melihat masalah alkohol dan kejantanan pria di musim liburan benar-benar jebakan tak terlihat bagi pria usia 50-an. Apa 3 hal inti yang harus dicamkan bapak-bapak sekarang juga? Halo Dik Bayu. Benar, jika disimpulkan agar mudah diingat, saya ingin tekankan 3 musuh dalam selimut tadi. Pertama adalah alkohol dengan kadar terlalu tinggi. Kedua adalah kebiasaan minum bertubi-tubi tanpa kontrol. Dan ketiga yang sangat berbahaya adalah jenis alkohol tak jelas asal-usulnya atau oplosan. 3 hal ini bisa merobohkan performa pria parubaya kapan saja, tak pandang bulu. Benar-benar menakutkan. Tapi selain menghindari itu, adakah solusi positif untuk mengisi ulang energi yang hilang? Saya ingat dokter menyebut satu herbal, pasti ada. Daripada menyalahgunakan minuman keras, kita bisa cari solusi ilmiah dan herbal yang aman. Contohnya, sedikit ramuan rendaman epimedium. Jika direndam dengan benar dan diminum dengan dosis sangat tepat, seperti obat, bisa mendukung energi yang dengan baik. Atau cara sederhana dan tak kalah efektif, tantang diri sendiri untuk puasa alkohol total selama 1 bulan. Kamu akan melihat perubahan ajaib terjadi di dalam tubuhmu. Sebenarnya usia bukan berarti kehilangan kemampuan. Tapi saatnya kita harus meningkatkan pengetahuan dan merawat tubuh lebih teliti. Sepertinya ini pesan terpenting yang harus dipegang para pria ya dokter. Tepat sekali Bayu, tubuh kita tidak pernah mengkhianati kita. Ia hanya sedang kirim sinyal bahwa mesin vitalitas ini perlu dirawat dengan kesadaran dan ilmu medis yang tepat, bukan dengan gelas-gelas alkohol berlebihan. Kita harus mulai ubah pilihan demi kesehatan mulai malam ini. Sangat bijak. Jika para pendengar merasa obrolan hari ini bermanfaat dalam perjalanan menjaga performa, jangan lupa subscribe ke saluran Vitalitas Pria U50 agar kita bisa terus bersama. Untuk konfirmasi bahwa Anda siap berubah demi merebut kembali kejantanan sejati, silakan tulis angka 1 di kolom komentar ya. Terima kasih Dr. Laras atas ilmu yang tak ternilai ini. Terima kasih Bayu, dan saya doakan semua bapak-bapak selalu sehat, penuh percaya diri dan dicintai sepenuhnya setiap hari. Selamat tahun baru yang sejahtera dan bahagia.